Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Abdul Fattah selaku dosen pengampu mata kuliah logika, dan tak lupa juga teman-temanku yang saya sayangi sekalian. Di sini saya Hasnawati Hidayah, nomor NIM 203011110008 sebagai moderator dapat materi. Dan saya bersama kedua teman saya yaitu sebagai materi. Yang pertama Muhammad Yusuf Falah, nomor NIM 203011110015, dan yang kedua Muhammad Nurul Ilmi, nomor NIM 2030111102. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai judul dari makalah yang kita buat. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan menyampaikan yaitu sejarah logika pada masa Yunani. Zaman Yunani kuno, menurut sejarah sendiri, dasar-dasar ilmu logika sudah dipelajari sejak zaman Nuh atau zaman Nabi Daud alaihissalam. Logika itu merupakan cabang dari ilmu filsafat, maka sejarahnya logika itu tidak bisa lepas dari bagaimana filsafat itu muncul. Selanjutnya, sejarah logika pada masa Yunani kuno. Ada sebagian kisah sejarah Zeno dari Citium bahwa yang pertama kali menggunakan istilah adalah Stoa. Selanjutnya Socrates mengembangkan dengan menggunakan metode induktif. Metodenya adalah berbentuk contoh atau peristiwa untuk dicari ciri-ciri umumnya. Dan Plato juga berpendapat ide adalah sebuah model yang bersifat umum dan sempurna, sedangkan bentuknya yaitu individual. Duniawi hanya bentuk Tuhan yang tidak sempurna. Namun, logika yang ilmiah terwujud berkat karya Aristoteles. Aristoteles ialah ahli pikir yang mempelopori perkembangan logika sejak awal lahirnya logika. Setelah itu ada juga murid dari Aristoteles yang memberikan kemajuan terhadap logika. Jadi logika berkembang karena menyertai perkembangan pengetahuan dan ilmu yang menyadari betapa berseluk-beluknya kegiatan berpikir yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya dari poin B yaitu masa pertengahan. Pada masa mulanya yaitu pada tahun 1141, pembahasan logika hanya berkisar pada karya Aristoteles yang berjudul Kategoria dan Perihemenias. Karya Aristoteles terbit bersama Ansiagogen, karya Proprius, biasa disebut logika lama, baru sudah tahun 1141. Keempat karya Aristoteles lainnya terkenal lebih luas oleh masyarakat. Keempat karya tersebut disebut dengan logika baru, logika lama, dan logika baru. Kemudian disebut sebagai logika antik. Di dalam logika ini ditunjuk pentingnya pendalaman tentang suposis untuk menerangkan kesesatan logis dan tekanan terletak pada ciri-ciri dan sebagai simbol tata bahasa dari konsep-konsep. Pada abad ke-13 berkembanglah logika modern. Tokohnya adalah Petrus Hippasus, Roger Bacon, W. Occam, dan Raymond Lullus yang mengemukakan metode logika baru yang disebut ars magna, yakni semacam aljabar pengertian dengan petunjuk, pengertian dengan tujuan. Baiklah, yang ketiga, masa modern. Logika Aristoteles selain mengalami perkembangan yang murni, juga dilanjutkan oleh sebagian pemikir tetapi dengan penekanan-penekanan yang berbeda. Meskipun mengikuti Aristoteles, Thomas Runnels, pemikiran dipandang sebagai suatu proses manipulasi tanda-tanda verbal dan mirip operasi-operasi dalam matematika. Di antara tokoh lain yang berperan dalam perkembangan logika pada era ini adalah Francis Bacon dengan karyanya Novum Organum yang membahas tentang logika fisika induktif murni, René Descartes dengan karyanya dengan karyanya Esai, dan Asen yang menganalisis fenomenologis yang tajam tentang pemikiran manusia. Selama abad ke-20, banyak karya dalam bidang logika memfokuskan perhatian pada formalisasi sistem logika pada pertanyaan tentang kompleksitas tersebut.
Yang paling mutakhir, logika berandil besar bagi teknologi dengan menyediakan fondasi konseptual bagi sirkuit elektronik komputer elektronik digital. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.